Ini adalah project yang sudah kita kerjakan pada video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya kita belajar menampilkan gambar dari Res Drawable. Terus kita tampilkan gambar-gambar ini menggunakan Recycler View yang hasilnya kurang lebih seperti ini gitu. Dan pada video kali ini kita akan spesifik belajar tentang layout manager pada Recycler View gitu. Tapi sebelum kita belajar, kita coba rapikan dulu kode ini. Jadi kan di video sebelumnya kita sudah bikin metode text adapter sama number adapter. Jadi untuk kode gambar ini coba kita bikinin metode juga biar kalau kita perlu kita tinggal panggil aja gitu. Private fun image adapter. Oke. Nah, jadi kalau perlu kita tinggal panggil seperti ini. Image adapter. Nah, kalau kita run ya hasilnya sama aja karena kode yang kita panggil sama seperti sebelumnya. Oke, kalau kita mau ngebahas layout manager pada video sebelumnya sudah kita set pada bagian layout. Jadi layout manajernya ada di XML yang mana kita sudah tambahkan di sini ada app layout manager sama dengan linear layout manager terus sama dengan ini gitu. Nah sekarang coba kita hapus layout manager ini, apa yang terjadi gitu. Kita kan juga pengen tahu errornya seperti apa gitu ya. Kita coba hapus, terus coba kita stop, jadi dari awal gitu, terus coba kita running. Nah di sini datanya tidak muncul. Coba kita cek di log apakah ada pemberitahuan yang bisa kita baca gitu keterangan errornya gitu. Kita hapus dulu, kita kembalikan dia ke debug. Kembalikan ke debug, kita scroll, atau kita ke error di sini. Nah sebenarnya ada ya, teman-teman bisa lihat di sini ada com.lastday tutorial recycler view. Titik 2 di sini ada ya. Ada keterangan tadi layout manager mana ya? Layout. Nah ini dia, sebenarnya ada gitu. lastday tutorial recycler view titik 2 no layout manager attached. Jadi layoutnya di skip karena kita lupa men-set layout manager. Jadi mungkin kalau tidak muncul, teman-teman bisa dengan kata kunci keyword layout pada bagian log chat gitu, mungkin teman-teman mendapatkan keterangan seperti ini. No layout manager, jadi teman-teman lupa menaruh layout manager di recycler view, makanya datanya tidak muncul. Walaupun kalau kita cek di bagian size atau ada berapa item itu pasti kelihatan gitu data logchat dari list yang mau kita munculkan. Tapi karena tidak ada layout manager, maka di sini layoutnya di skip, kita tidak bisa menampilkan data pada recycler view. Oke, kurang lebih seperti itu ya triknya ya. Coba kita kembalikan. Terus kita coba run lagi. Oke, akhirnya di sini kita dapat datanya. Oke, kali ini kita coba akan ngebahas tentang linear layout manager yang kita gunakan. Jadi linear layout manager sendiri dia di-provide oleh recycler view. Kalau dilihat di sini Android X recycler view widget.linear layout manager. Dan untuk linear layout manager sebenarnya dia memiliki orientation. Orientationnya ada vertikal sama horizontal. Tapi di sini kan kita tidak men-set orientation. Jadi kalau kita tidak men-set orientation, maka orientation secara default di-set oleh linear layout manager atau recycler view menjadi vertikal. Jadi dari atas ke bawah, atau yang kita bisa lihat di sini hasilnya adalah scroll dari atas ke bawah. Itu adalah orientation vertikal. Atau kalau mau kita set biar kelihatan dia orientationnya apa, kita bisa set di sini. Orientation sama dengan vertikal. Nah ini kalau kita run, nah jadi hasilnya sama ya, karena dia memang by default adalah orientation vertikal. Nah kali ini kita coba sebaliknya. Sebaliknya adalah horizontal. Kalau kita menggunakan horizontal, harusnya nanti ada adapter yang perlu kita set, tapi kita coba langsung aja horizontal. Terus kemudian kita run. Nah kalau kita lihat di sini, kita udah dapat ya. Karena dia match parent itu kayak satu screen gitu. Jadi kalau kita kembali ke bagian adapter di layout, di sini adapter image, kita menggunakan adapter image ya.
Kalau di set match parent, coba kita scroll, ternyata hasilnya masih sama. Tapi pada intinya, teman-teman kalau menggunakan horizontal gitu, dia kan scrollnya dari kiri ke kanan gitu. Dan biasanya teman-teman mungkin perlu men-set untuk width-nya, untuk lebarnya gitu, biar teratur gitu. Jadi biar lebih yakin teman-teman berapa size dari masing-masing item gitu. Jadi mungkin di sini kita bisa set misalkan 200 dp. Nah, dia kan lebih kecil gitu ya. Jadi teman-teman sudah tahu gitu. Kalau wrap konten tiba-tiba gambarnya besar banget dan dia akan mengikuti kontennya gitu. Kita coba run. Nah, sekarang kita dapat dengan width 200 dp pada tiap-tiap item. Jadi width-nya sudah kita set, jadi kita nggak perlu ngira-ngira lagi kontennya seberapa besar karena kita sudah set di bagian width di adapternya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menggunakan linear layout dengan orientation horizontal. Oke, kalau misal kita kembalikan lagi, kita kembalikan match parent aja ya. Kita kembalikan ke match parent, terus kemudian orientationnya biarkan vertikal, kita run sekali lagi. Nah, dia sudah kembali ke vertikal. Kali ini kita coba akan set bagian layout manajernya di bagian Kotlin atau di activity gitu. Jadi di sini kita hapus. Nah, tadi kan kalau tidak menggunakan layout manager kan teman-teman tidak bisa melihat hasil layoutnya walaupun sebenarnya datanya ada gitu. Nah, untuk men-set layout manager pada bagian Kotlin atau activity, di sini kita tetap menggunakan recycler view. Kalau di sini recycler view.adapter, maka untuk layout manager kita tinggal ganti di sini dot layout manager sama dengan linear layout manager. Nah, terus kemudian kita tambahkan konteks di dalamnya, atau kalau dari activity kita tambahkan this karena kita sudah menggunakan activity, jadi tinggal tambahkan aja this di sini. Jadi ini kalau kita run harusnya tidak seperti tadi yang kita kehilangan tampilannya. Nah, di sini kita dapat ya datanya ya. Atau kalau teman-teman menggunakan beberapa atribut dari satu objek seperti ini recycler view, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan apply. Jadi kalau misalkan di sini recycler view dot apply, nah di dalamnya bisa kita tambahkan layout manager sama dengan linear layout manager ini. Nah, terus kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya adalah adapter sama dengan image adapter. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi yang di atas ini bisa kita hapus. Nah, kalau kita menaruh kita menaruh require di dalam sebuah method atau listener gitu, kita harus spesifik, kita harus jelaskan this ini siapa. Karena kalau kita menggunakan this dalam listener, dia this tidak ngebaca activity, tapi di sini dia ngebaca si recycler view ini. Jadi apply, kalau kita lihat di sini this adalah kembali ke recycler view. Maka kalau menggunakan konteks kita jelasin dengan detail dia adalah this at main activity. Jadi kayak gitu ya. Kalau kita run, nah di sini dia hasilnya sama aja. Kurang lebih seperti itu untuk implementasi layout manager di bagian Kotlin, dan kita tetap menggunakan linear layout manager. Kali ini kita coba akan membuat sebuah grid. Grid adalah kotak-kotak. Jadi kalau kita kembali ke layout, di sini kan ada gambarnya ya. Coba yang di sini desain saja. Nah, ini dia. Oke. Jadi kalau kita bikin grid, maka kita bisa bikin beberapa kotak gitu. Kita mulai dari 2 dulu gitu. Jadi ada satu gambar di kanan dan satu gambar di kiri, dan sisanya akan terus berlanjut ke bawah gitu. Jadi kalau kita setnya dari activity, maka di sini grid layout manager. Nah, selain kita perlu konteks, kita juga perlu set span atau kita perlu berapa kolom gitu. Jadi di sini kita tambahkan koma. Misalkan di sini kita set menjadi 2 kolom gitu. Jadi kalau kita run, nah kita dapat di sini ya, kita bikin 2 kolom. Dan yang perlu diperhatikan ketika bikin grid kayak gini, teman-teman mestinya di bagian adapter itu set dia menggunakan match parent
Atau kalau teman-teman berada di dalam constraint, maka set startnya ke parent, terus kemudian endnya ke parent juga. Jadi constraintnya harus di set semua kayak gini, biar dia full gitu. Karena yang di set oleh si grid ini adalah satu adapter. Jadi dalam satu adapter itu langsung di set, kemudian di sebelahnya sampingnya langsung ditaruh sebelah kiri. Jadi kalau full, dia akan full screen dan langsung diambil tengahnya. Beda kalau teman-teman kalau misalkan menaruh di sini 100 dp. Coba kita lihat hasilnya. Jadi grid tadi kan kita setnya 2 kolom, maka dalam satu screen ini dia langsung dibagi 2. Terus menaruh berapa teman-teman menaruh ukurannya. Kalau 100 dp maka diambil 100 dp, bukan 100 dp berdekatan antara satu objek ke objek yang lain, tapi span count tadi langsung membelahnya menjadi 2 gitu. Jadi ukurannya langsung menjadi seperti ini. Jadi sebaiknya mungkin kalau teman-teman menggunakan grid ya udah set langsung match parent, atau kalau menggunakan constraint langsung full parent dari constraint tersebut gitu. Jadi di sini kalau dia constraint layoutnya, kita set dia langsung match parent biar langsung full screen sekalian. Karena kalau teman-teman misalkan ini kita run ya, kita sudah set dia match parent, maka ketika kita menggunakan landscape, nah dia juga tetap full gitu. Dia fullnya tetap dibagi 2, terus kemudian kontennya tetap langsung dibagi 2 sama rata antara masing-masing satu adapter dengan adapter atau item adapter di sampingnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang diperhatikan ketika teman-teman menggunakan grid kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang kalau misalkan grid kita implementasi di bagian image view, di bagian di recycler view, maksud saya di layoutnya gitu. Jadi kalau kita set dari sini layout manager, kalau tadi kan linear gitu. Nah di situ sudah ada pilihannya grid layout manager. Terus untuk kolomnya tadi kita tambahkan span count di sini 2. Nah jadi kurang lebih caranya sama. Kalau teman-teman setnya di recycler view atau di layout gitu, teman-teman bisa langsung melihat previewnya, hasil dari adapter ketika dibagi 2. Jadi misalkan kolomnya mau 3 gitu, teman-teman juga bisa langsung melihat previewnya di sini. Jadi seperti ini kurang lebih hasilnya ketika di run untuk ukurannya gitu. Jadi kalau layout manager sudah kita set di bagian layout, maka di bagian activity teman-teman nggak perlu lagi grid layout ini, tapi cukup langsung dot adapter saja sama dengan image adapter. Kalau kita run, nah di sini kita dapat 3 ya, karena span count-nya kita sudah set ada 3 di sini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pelajaran kita di recycler view, belajar tentang layout manager. Nanti di video berikutnya kita akan coba belajar lebih banyak lagi tentang recycler view. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Saya Irsad dari Last Day dan sampai ketemu di video berikutnya.